Perhatian, perhatian. Video baru Gus Handi akan segera dimulai. Persiapkan diri, hati dan pikiran yang jernih untuk melanjutkan menonton video ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, ada sebuah berita atau informasi yang sangat penting bagi kita semua, khususnya youtuber yang bergelut di dunia lintas agama. Ini terkait dengan beberapa jam yang lalu ya, kemarin istilahnya itu, karena ini sudah menjelang pergantian hari, yaitu soal informasi bahwa Pastor Joshua Tewu telah secara resmi melaporkan PS Sarah dan beberapa channel yang dianggap terkait dengan konten yang dibuat PS Sarah. Mungkin ini terkait dengan konten soal apa yang terjadi di Kalibata City, yaitu soal tuduhan atau fitnah upaya pemerkosaan yang mungkin bertalian dengan soal tuduhan membawa uang 200 juta, karena semuanya itu bersumber dari itu. Tetapi seperti apa informasi yang lebih akurat dan lengkap, mari kita saksikan video berikut. Maupun tidak ada yang menonton, tidak ada masalah, karena saya yakin berikutnya nanti akan banyak yang menonton, dan saya berharap ini bisa bersebar luas untuk menjadi satu pemberitahuan dan juga sekaligus peringatan kepada teman-teman, khususnya bahwa karena ini sudah menjadi perkara hukum, dengan resminya saya melapor ke pihak kepolisian, pihak yang berwajib, Kepolisian Republik Indonesia. Kemarin, beberapa jam yang lalu, boleh dikata relatif jam pagi ya, di bawah jam 12 ya, sampai dengan malam tadi ini. Saya baru selesai tadi, dan pikir-pikir tadi setelah selesai di BAP, membuat pelaporan sekaligus langsung di BAP, saudara-saudara ya, pikir saya diamkan saja biar kepolisian bekerja, tetapi teman-teman dari tim pengacara, saya tidak perlu sebutkan tim pengacara mana yang saya pakai, nanti akan ketahuan sendiri pada saatnya nanti ya. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya dirilis saja secara singkat bahwa Pak Joshua telah melakukan pelaporan resmi kepada pihak yang berwajib atas channel-channel yang telah terlibat memfitnah dan membuli, terutama channel YouTube atas nama PS Sarah and the Prophecies ya, terutama channel YouTube PS Sarah and the Prophecies ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saya melaporkan hal ini? Karena situasi dan kondisi yang memaksa saya untuk melaporkan fitnahan, bullying, dan cercaan, kriminalisasi, pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga saya, sehingga saya... Itu tadi teman-teman video dari channel Kalam Kristus ya, channel miliknya Joshua Tewu, yang menginformasikan bahwa
Joshua Tewu telah secara resmi melaporkan channelnya PS Sarah dan beberapa channel yang terkait yang didampingi dengan tim pengacaranya. Video itu lebih lanjut nanti mungkin bisa dilihat secara komplit ya, utuhnya. Motivasi Joshua Tewu untuk melaporkan itu karena nama baiknya begitu rusak, martabatnya begitu jatuh, dan itu berpengaruh pada kondisi rumah tangganya dan kondisi keluarga besarnya, bahkan juga berpengaruh terhadap aktivitas Joshua Tewu sebagai seorang pastor ya. Ada beberapa gereja dan beberapa agenda yang terpaksa dibatalkan karena mereka tidak mau isu yang beredar terkait dengan Joshua Tewu ini berpengaruh pada aktivitas mereka, pada institusi mereka, pada kelembagaan mereka atau pada gereja mereka. Teman-teman sekalian, sebelum lebih lanjut ya, memprediksi karena memang dalam channel itu tidak disebutkan pasal-pasal yang digunakan atau dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan. Sebelum memprediksi kira-kira pasal apa yang digunakan, sebelumnya aku ulas terlebih dahulu teman-teman sekalian, bahwa dalam hukum pidana itu sebenarnya antara laporan dan pengaduan itu sesuatu yang berbeda. Laporan dan pengaduan itu sesuatu yang berbeda. Kalau laporan itu sebagaimana tercantum di pasal 1 angka 24 KUHP itu intinya adalah pemberitahuan dari masyarakat kepada pejabat yang berwenang karena hak atau kewajibannya mengenai telah atau sedang dan atau akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau redaksi kompletnya nanti bisa dibaca. Jadi kalau laporan itu sebenarnya pemberitahuan dari masyarakat kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang dan akan terjadinya tindak pidana. Jadi kalau laporan itu pemberitahuan dari masyarakat itu tidak harus dilakukan oleh korban, tidak harus dilakukan oleh pihak yang dirugikan, seperti contohnya kasus korupsi, kemudian kabar bohong. Itu tidak harus korban yang melaporkan, itu semua masyarakat punya hak, bahkan di beberapa pasal itu punya kewajiban untuk melaporkan. Seperti adanya peristiwa makar, itu bukan lagi hak tetapi kewajiban. Jadi kalau laporan itu sebenarnya sifatnya pemberitahuan, dan itu tidak harus dari pihak yang dirugikan, dan nanti urusannya kepolisian yang akan melakukan penyelidikan dan langkah-langkah berikutnya. Kalau pengaduan itu sebagaimana pasal 1 angka 25 KUHP itu pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang dari pihak yang berkepentingan disertai permintaan menindak secara hukum kepada orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang merugikan. Intinya seperti itu. Redaksinya nanti boleh dibaca. Jadi kalau pengaduan itu, yang boleh mengadu itu hanya pihak korban, dan itu harus disertai dengan permintaan menindak secara hukum. Seperti itu teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Pastor Joshua Tewu ini sebenarnya adalah pengaduan. Meskipun bahasanya atau cara penulisannya itu sama, kalau di kepolisian itu sama-sama laporan polisi nomor sekian, tetapi ini jenisnya pengaduan, ini delik aduan, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Selanjutnya kira-kira apa ya pasal yang digunakan
dalam pelaporan itu atau dalam pengaduan itu, kalau aku memprediksi ya tidak jauh-jauh dari pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, fitnah pasal 311 KUHP, yang dijuntokan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE, pasal 27 Undang-Undang ITE, soal satu informasi yang berisi fitnah lah, yang menyerang kehormatan seseorang, yang itu dilakukan tentu di media sosial. Dan ini sekali lagi mungkin terkait dengan kontennya PS Sarah beberapa waktu yang lalu, tentang adanya upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Joshua Tewu kepada PS Sarah. Dan mungkin juga terkait dengan channel-channel lain yang dianggap ikut menyebarkan fitnah ini, bullying ini, dan juga mungkin terkait juga dengan channelnya SI dan koleganya yang menuduh soal JT ini membawa uang 200 juta uang donasinya SKJ. Kita nggak tahu, tetapi setidak-tidaknya yang paling utama itu adalah soal fitnah atau tuduhan yang dilakukan oleh PS Sarah terkait dengan peristiwa Kalibata. Teman-teman sekalian, kemudian akan kita lihat ya, berapa sih ancaman maksimal pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang konten-konten yang ada muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau dilihat pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yang bertalian dengan pasal 27, karena pasal 27 itu hanya menguraikan tentang seperti apa delik pidananya, sedangkan soal ancaman hukumannya ada di pasal 45, yaitu sekitar ancaman maksimalnya itu 6 tahun. Ancaman maksimalnya 6 tahun, denda maksimalnya 1 miliar. Itu teman-teman. Cuman yang menarik untuk kita komentari ya, tanpa bermaksud menganalisis agama yang dipeluk oleh Pastor Joshua Tewu, memang sekali lagi melaporkan adanya tindak pidana yang merugikan dirinya itu adalah hak yang bersangkutan, hak beliau untuk menjaga marwah dan kehormatannya. Tetapi ini seolah seolah kontradiksi dengan apa yang digembar-gemborkan selama ini oleh teman-teman Outen, bahwa dalam ajaran Kristen itu kalau kita ditampar pipi kiri, kita harus memberikan pipi kanan. Tampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Jadi intinya itu tidak diperbolehkan lah, itu penafsiran dari teman-teman Kristen. Tidak diperbolehkan kita itu membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, atau memberikan pembalasan yang serupa, itu tidak boleh. Tetapi apa yang terjadi kali ini itu seolah membuktikan ya bahwa sebenarnya slogan atau moto atau ayat yang menerangkan tentang tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu sebenarnya sebuah opsi, itu bukan sebuah kewajiban, karena hal itu akan sulit untuk diterapkan. Jadi sekali lagi teman-teman, ternyata Pastor Joshua Tewu juga tidak bisa sepenuhnya mengaplikasikan mengaplikasikan ajaran ini, dan ternyata beliau ketika diusik nama baiknya, ketika tidak punya kemampuan bersabar, beliau melakukan pelaporan sebagai upaya untuk menuntut keadilan, dan ini sah-sah saja, karena memang tampar pipi kiri dan beri pipi kanan itu bukan sebuah norma hukum, itu norma moral, itu seperti seruan moral.
Jadi kalau ada teman-teman oten yang menggembar-gemborkan soal itu, kali ini dalam tanda kutip bisa terbantahkan ya, bahwa tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu sulit untuk diaplikasikan. Kalau dalam pandangan hukum Islam seperti apa? Kalau dalam pandangan hukum Islam itu ya, sebelumnya aku sampaikan ya, nanti bisa dilihat di Quran surat An-Nahl 126, yang di situ pada intinya menerangkan bahwa kita itu diperbolehkan membalas sebuah perlakuan itu dengan balasan yang sama, tetapi bersabar itu lebih baik. Kemudian di Quran surat Asy-Syura ayat 40, yang di situ bahwa balasan tentang sebuah kejahatan itu dengan sesuatu yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan, itu Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Jadi dalam hukum Islam itu lebih komplit ya, perangkat keadilan itu disiapkan, ditambah pula dengan perangkat kasih sayang. Artinya seseorang yang merasa dirugikan haknya, seseorang yang dizalimi, itu dia berhak untuk menuntut balasan yang sama. Kalau dalam konteks hukum Indonesia, dia punya hak untuk melaporkan, dan itu diperbolehkan. Tetapi hukum Islam juga menerapkan atau memberikan anjuran kasih sayang. Barang siapa yang bersabar, barang siapa yang memaafkan, itu lebih baik dan akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi hak melapor itu tidak ditutup. Itu hak dari seseorang. Tetapi sekali lagi anjurannya adalah bersabar dan memaafkan. Dan ini sesuai dengan pidana modern di Indonesia sendiri. Meskipun telah ada sebuah pelaporan, tetapi jika kemudian ada perdamaian antara pelaku dan korban, entah itu perdamaian yang tanpa syarat atau perdamaian yang bersyarat, yaitu mungkin meminta maaf, memberikan ganti rugi dan lain sebagainya, perkara itu bisa dicabut. Itu menunjukkan bahwa ini sesuai dengan konsep Islam. Melapor boleh, tetapi memaafkan dan berdamai itu lebih baik. Tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh teman-teman kita Kristen, bahwa kalau di Kristen itu tidak boleh memberikan sebuah balasan, itu tidak boleh. Tetapi mereka melapor juga, padahal konteks pelaporan ini juga sama, meminta sebuah keadilan, menuntut sesuatu balasan kepada orang yang dianggap merugikan. Itu teman-teman. Jadi hukum Islam itu lebih komplit. Ada perangkat keadilan yang disiapkan, tetapi perangkat kasih sayang itu sangat dianjurkan. Kemudian selanjutnya ya, kalau dalam pelaporan tadi Pastor Joshua Tewu menyebutkan ya, ada beberapa channel yang dia laporkan lah, seperti PS Sarah dan beberapa channel yang lain yang dianggap ikut menyebarkan atau mentransmisikan lah kalau dalam bahasa hukumnya itu. Cuman kita berharap kepada Mabes Polri fokus aja kepada pelaku utamanya, nggak usah melebar-lebar terhadap channel-channel yang dianggap ikut mentransmisikan. Karena kalau ini kemudian ditindaklanjuti kepada channel-channel yang dianggap ikut mentransmisikan, terutama channel-channel Muslim, aku yakin akan ada perlawanan dari channel-channel Muslim. Channel-channel Muslim tentu akan meneliti atau mentelaah seluruh konten-konten Pastor Joshua Tewu. Kalau sampai ada peluang untuk bisa melakukan pelaporan balik yang mungkin terkait dengan konten-konten yang dianggap menyinggung umat Islam, itu nanti akan menjadi sesuatu yang apa ya, yang akan semakin menciptakan satu keresahan di publik lah. Akan ada budaya saling lapor. Jadi aku pribadi berharap ya kepada Mabes Polri untuk khusus saja kepada pelaku utama, yaitu Pastor Sarah dan kawan-kawannya. Terhadap channel-channel Muslim yang dianggap ikut mentransmisikan, mungkin bisa ditempuh seperti sebuah peringatan atau satu himbauan untuk menghapus dan lain sebagainya.
Itu saja teman-teman. Jadi sekali lagi, sebenarnya hak melapor itu adalah hak siapapun, dan itu dibolehkan dalam ajaran agama, dibolehkan dalam hukum pidana juga dibolehkan. Sekali lagi, Islam itu lebih komplit, menyiapkan perangkat keadilan dan menyiapkan perangkat kasih sayang. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.